Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Masih di seputar elektronik dan hobi, sedikit saya akan berbagi pada kesempatan hari ini kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama untuk sahabat pemula ataupun sahabat yang pernah menanyakan bagaimana mas caranya membuat sebuah driver yang menggunakan non polar untuk menyalakan LED yang 5 watt seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini sedikit membantu apa yang sahabat tanyakan ya. Kalaupun yang sudah senior pasti sudah tahu dan bisa. Saya hanya ingin berbagi, bukan berarti apa-apa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya juga. Baik ya sahabat, ini gambarnya seperti ini. Ini sudah saya gambar uret-uretan. Ini gambar transfer miles yang menggunakan sebuah non polar. Jadi di sini ada 0220, di sini ada satu buah non polar masuk ke sebuah dioda, dan di sini ada sebuah resistor ini sebagai sekring 1 ohm sampai 10 ohm ya, setengah watt masuk ke sebuah dioda juga. Ini hanya sifatnya untuk memutus apabila terjadi kekonsletan di sini. Ini diodanya bisa menggunakan IN 4007, MB10S atau MB10F juga bisa. Dan cukup menggunakan single elko di sini 47 UF ya, 63 sampai 250 volt. Jadi untuk elko yang 47 UF 63 sampai 250 volt ini untuk menyesuaikan LED yang akan dinyalakan sahabat ya. Karena ini elko yang 47 UF ini sanggup menyalakan ataupun bisa untuk menyalakan yang 3 watt sampai 15 watt. Nanti kalaupun sudah di atas 15 watt ya silahkan menggunakan elko yang lain ya sahabat ya, bisa digunakan. Baik ya sahabat, ini diodanya saya gunakan dioda sisir. Ini sebagai contoh aja sahabat ya. Di sini ada plus, ada min. Kemudian yang di tengah sini dua-duanya ini harus bolak-balik. Ini plus, ini min. Nah, baik ya sahabat, akan saya ulas dari depan. Ini sudah saya rangkai seperti ini ya. Ini bisa sahabat perhatikan, ini harus bolak-balik ya di sini. Ini sebuah sekring, ini sebuah non polar. Ini non polarnya saya gunakan 145J 400 volt. Non polar ini tidak mempunyai polaritas, terbolak-balik tidak masalah. Kemudian di sini saya menggunakan pengosong muatan ini sekitar 620 kilo. Boleh 330 sampai 1 mega. Ini hanya untuk mengosongkan muatan sahabatnya, dan fungsi untuk non polar ini sendiri untuk membatasi arus yang masuk ke sebuah rangkaian DC untuk menyalakan LED sahabat ya. Kalau ini sekring ini untuk memutus apabila nanti terjadi kekonsletan. Dan ini diodanya saya menggunakan dioda sisir ini kurang lebih 1 ampere juga. Di sini plus, ini dapat elko plus ini. Kemudian di sini min, ini kita dapatkan elko min. Yang di tengah ini AC, harus bolak-balik, ini mendapatkan listrik ya, yang satu sini, yang satu sini. Kemudian di sini min ya, di sini plus. Ini nanti untuk min di LED, yang di sini untuk plus di LED. Itu ya. Baik ya sahabat ya. Jadi sebelum ini kita gandengkan ke driver ya. Ini LED-nya sudah saya siapkan LED DC-nya. Ini 9 volt. 1 2 3 4 5 6. Ini sekitar 6 chip, kurang lebih sekitar 5 watt ya. Kurang lebih 5 watt. Ini miliampernya 100 karena ini 9 volt. Kemudian di sini ini negatif ya, di sini positif. Nah, ini kita kasih pengosong muatan juga ya. Ini resistor, ini saya pergunakan setengah watt ataupun seperempat juga boleh sahabat ya. 330 kilo ini saya gunakan karena ini LED-nya hanya kecil, saya gunakan pengosong muatannya kecil nilainya. Dan ini nanti dipasang di output driver pada elko min dan plus. Kita lihat dari sini, untuk yang min yang warnanya putih kita tempelkan min di sini seperti ini. Kemudian yang plus kita dapatkan elko plus yang di sini. Nah, ini sudah selesai sahabat. Cuman seperti ini. Adapun yang sahabat tanyakan suruh pasnya itu kita susah sahabat kalau suruh mempaskan di sini. Yang penting di sini
kita lihat berapa watt yang dinyalakan dan berapa miliampere sahabat ya. Kalau ini menggunakan 9 volt berarti 100 miliampere, 5 watt ini ya, kurang dan lebih. Jadi harus menggunakan non polar berapa, nanti kita hanya bisa mengira-ngira ataupun kurang dan lebihnya. Karena di sini non polar ini ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang sedang. Kita sama-sama menggunakan 145J ya, 400 volt ini. Kalau kita menggunakan yang agak besar itu juga nilainya biasanya berubah. Dan untuk transformer ini mengikuti arus. Kadang bisa tinggi, kadang bisa rendah. Artinya kalaupun tegangan listrik itu mencapai di atas 220 volt itu juga akan lebih terang. Kalau di bawah 220 volt juga akan redup. Dia akan mengikuti seperti itu sahabat. Maka saran saya kalaupun sahabat ingin menyalakan menggunakan sebuah non polar dari rata-rata miliampere ya, miliampernya 10 ataupun miliampernya 60, 80 ataupun berapapun, itu dikurangi 3 sahabat ya, biar untuk menjaga dari up down-nya listrik, jadi nanti biar sedikit awet dan tidak terlalu panas. Karena ini menggunakan non polar, ini hanya mengikuti miliampere sahabat. Kalau miliampernya sudah mendekati ya sudah, kalau bisa kita turunkan ya, minimal 2 dari standar. Kalau ini 100 miliampere ataupun 10 di pembaca kWh ya sahabat ya, ini turunkan menjadi 8 ataupun 7, insya Allah nanti akan awet. Itu kurang dan lebih seperti itu ya. Ini kita solder, nanti kita coba. Ini kita jepit menggunakan listrik ini. Ingat ya sahabat ya, 145 yang saya gunakan J400 volt ya, untuk non polar yang saya gunakan. Baik ya, kita coba menggunakan ini, tegangannya 221 volt. Ini kita akan coba nyalakan ya, bismillahirrohmanirrohim. 4 watt kurang nih sahabat ya, miliampernya 0,8. Ini untuk miliampernya 10 sahabat ya. Kalau terbaca di sini 10 itu maksimal ataupun 100 ya, ataupun 100. Jadi tadi sudah keluar 80, berarti masih punya restan 20 miliampere sahabat ya. Ini kalau bisa jangan ditambah lagi sahabat ya. Ini karena kita menjaga listrik ini kalau sampai naik sampai 230, ini nanti miliampernya bisa mencapai 9 atau bisa lebih 9. Nah, itu ya sahabat ya, kita coba lagi. Nah, itu wattnya hanya keluar 3,6, miliampernya sudah 8, tegangannya 220. Nah ini sudah mendekati normal sahabat ya. Jadi sebenarnya kalau bisa itu miliampernya 7, jadi biar nanti sampai naik 230 lebih masih mampu untuk menyala LED ini sahabat ya. Nah itu ya, ini wattnya tidak bisa kita kejar ataupun kita ikuti karena miliampernya sudah tinggi sahabatnya itu. Ini perbedaannya, kalau ini menggunakan non polar ya memang kita harus mengikuti miliampere. Tetapi kalau kita mengikuti dari IC ataupun yang menggunakan driver IC ya kita mengikuti wattnya, bisa ampernya akan mengikuti. Kalau kita menggunakan IC kita bisa mengejar wattnya, miliampernya akan mengikuti. Kalau ini menggunakan non polar yang kita kejar cuma miliampere, wattnya mengikuti, jadi kebalikan sahabat ya. Ini yang bisa saya berikan kepada sahabat yang menanyakan, kalau kita suruh ngepaskan pas nggak bisa, ini kurang dan lebih seperti ini. Nanti bisa carikan non polar yang sesuai dan gunakan kWh pembaca meter sahabat. Ini non polar segini banyak, ini yang betul-betul akurat cuman segini sahabat. Ini sama, banyak yang 145 juga tapi lebih keluarnya di atas 5 watt. Yang penting dari miliampere yang sudah sahabat tentukan nanti dikurangi minimal 2, kalau bisa 3, diturunkan ke bawah biar sedikit awet. Berapapun wattnya biar mengikuti aja, nggak apa-apa, biar sedikit awet dan tidak cepat rusak lampu LED-nya ataupun LED-nya.
Terima kasih, itu ya sahabat yang bisa saya berikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.